Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ade Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 Mei 2025. Kondisi dari market dalam posisi greedy, di mana Fear and Greed berada di poin 73, menunjukkan market masih dalam posisi greedy dan sangat optimis terhadap market, ya, terhadap pasar untuk bullish. Sementara itu dari beberapa data yang kita temukan di perdagangan kemarin, ada beberapa memang data yang cukup penting. Salah satunya adalah data PPI, inflasi dari Jepang, di mana kemarin rilis datanya mengalami penurunan. Jadi setelah Jepang berhasil menaikkan inflasinya sampai 4,3% yang menunjukkan daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik, akhirnya terjadi koreksi pada data PPI. Terus kalau kita lihat juga dari data yang lain, ada dari Cina yang kemarin merilis data loans, ya, di mana secara tren loans mengalami penurunan. Lalu ada data crude oil inventory dari Amerika Serikat kemarin. Ini juga trennya positif untuk oil, di mana kalau oil positif biasanya harga dari dolar akan terdampak. Lalu kemarin juga ada data terkait dengan production gas online. Ya, ini trennya masih cenderung lemah ya untuk saat ini. Sementara untuk hari ini kita akan dapat beberapa data yang cukup penting. Dari Jepang akan ada rilis data foreign investment in Japan stock. Ini akan berdampak kepada harga saham di market Asia. Kemudian dari Inggris, hari ini akan merilis data GDP secara forecast. Kemungkinan GDP-nya turun menjadi 1,2. Kalau ini benar terjadi, berarti Inggris ini mengalami pelemahan secara GDP yang mungkin berimpact kepada ekspor yang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan import. Gitu, dilihat dari year on year ya. Terus juga akan ada rilis data manufacturing production dari Inggris yang juga akan sangat penting untuk kita perhatikan. Ini bakalan berdampak kepada harga dari pound sterling terhadap dolar. Lalu dilihat dari data yang lain adalah employment change dan juga GDP dari Uni Eropa. Ini juga merupakan data lanjutan nih teman-teman untuk mengukur seperti apa pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa. Lalu, sorry, ini data yang lain, ada data PPI hari ini untuk Amerika Serikat, ya, dan juga data Philadelphia Fed New Order. Ini juga merupakan data yang akan berdampak kepada pergerakan dari dolar. Terus ada kakek kita bersama, yaitu Chairman Jerome Powell akan speech. Ini kakek punya peran sangat penting ya, paling penting bahkan dari pergerakan makroekonomi secara keseluruhan. Kita akan nantikan pidato Jerome Powell jam 19.40 WIB. Nanti malam berarti. Lalu ada rilis data manufacturing production juga dari Amerika Serikat yang tidak akan kalah penting. Jadi itu ya untuk hari ini, ada beberapa sentimen data yang bakalan berdampak kepada market, jadi tetap berhati-hati bagi teman-teman yang melakukan trade. Teman-teman, dari perdagangan kemarin yang kena liquid di posisi long lumayan naik. Kalau kita perhatikan ada sekitar 230 juta US dollar kena liquid di posisi long dan ini sudah mulai pelan-pelan meningkat. Dalam 7 hari terakhir ketika pergerakan Bitcoin mengalami rally, perdagangan di market derivatif, which is futures, tidak terlalu sesignifikan di market spot. Jadi ada istilahnya, ini ada sebuah posisi yang bagus masuk ke market spot belakangan sehingga men-trigger market Bitcoin cenderung rally dan kenaikannya itu bukan rally kopong. Bukan kayak marketnya naik tapi nggak ada volume. Ini volumenya bagus banget di perdagangan kemarin, which is sebenarnya adalah 7 hari terakhir perdagangan terakhir ya, itu bagus untuk moving dari Bitcoin. Sementara dari Bitcoin dominance hari ini udah ketahan di exponential moving average 200 di time frame daily. Dan ini menandai kemungkinan mulainya buyer untuk masuk ke Bitcoin dibandingkan dengan altcoin. Impactnya apa? Banyak altcoin kemarin yang mengalami penurunan lumayan. Ethereum turun 2%, Solana turun 3,5%, XRP turun tipis 0,7%,
Lalu koin-koin yang terdampak dalam di perdagangan kemarin itu FatAI turunnya 6%. Lalu Mudeng ini nggak kalah ya, 23% penurunannya. Pi Network turun 26,7%. Lalu ada Sui dan juga OM turun 3%. Chainlink 2%-an penurunannya ya. Itu beberapa outlook dari altcoin terdampak dari pergerakan Bitcoin dominance yang cenderung mengalami kenaikan. Nah, dilihat dari data yang lain, ada data outflow yang terjadi pada produk Bitcoin Spot ETF. Kemarin outflow didominasi oleh Fidelity, 96 juta US dollar keluar dari pasar. Sementara dari Ethereum Spot ETF kemarin justru mendapatkan inflow sekitar 13,37 dolar. 13,37 juta dolar. Seperti itu. Jadi ya memang kondisi kali ini mungkin dipengaruhi karena ada beberapa aksi profit taking yang terjadi pada market. Data tambahan dari CryptoQuant, from FOMO to fundamental, retail surge into Bitcoin. Akhirnya retail pada masuk ya, dilihat dari data yang diposting kemarin, sudah terjadi adopsi pada Bitcoin di produk ETF, mengindikasikan para institusi besar memang sudah masuk sebelumnya mulai dari tanggal 17 April kemarin dan terus berlanjut sampai bulan ini ya, bulan Mei. Tapi pergerakan Bitcoin ini baru sangat-sangat impulsif selama 2 minggu terakhir gitu. Jadi bisa dibilang sudah terjadi akumulasi yang terjadi seminggu sebelum marketnya rally. Sampai hari ini ya pergerakan Bitcoin cenderung udah mulai stagnan dan kemungkinan akan membutuhkan beberapa fase konsolidasi dulu. Seperti itu. Jadi dilihat dari data on-chain, kecenderungannya retail baru mulai FOMO untuk masuk ke market. Udah tuh, kalau udah retail udah mulai FOMO, berarti hati-hati. Kemungkinan akan ada fase koreksi jangka pendek. Kemudian Tether borong 7,5 triliun rupiah berupa Bitcoin, gunanya untuk dukungan 21 Capital. Wah, sekarang Tether ini bekerja sama dengan 21. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakuisisi atau mengakumulasi Bitcoin lebih banyak lagi gitu. Jadi Tether akan berlomba dengan MicroStrategy ya yang memang sudah lebih dulu melakukan akuisisi Bitcoin dan sekarang Tether pun akan mengikuti setelah dia apa namanya sudah bisa dibilang menjadi salah satu perusahaan stablecoin terbesar. Jadi cuannya Tether itu sudah banyak ya, sudah banyak banget dan sekarang Tether berencana untuk membeli Bitcoin untuk diversifikasi aset mereka. Which is ini merupakan sebuah upaya yang bagus untuk mempertahankan dan meningkatkan cuan mereka. Lalu dari berita yang lain adalah investment firm, ya lembaga investasi semakin dekat dengan hold Bitcoin Spot ETF. Ya, ini perusahaan bernama Susquehanna. Gimana bacanya? Susquehanna, ya itulah. Di mana perusahaan ini merupakan sebuah global trading, technology, and investment firm yang mana semakin dekat ya dengan hold sekitar 1,8 miliar US dollar berupa ETF. Jadi salah satu investment fund ini paling banyak melakukan pembelian di Grayscale Bitcoin Trust, kemudian Grayscale Bitcoin Trust yaitu dia membeli lewat Grayscale, teman-teman, mengindikasikan memang perusahaan investasi ini memang melakukan pembelian berupa Bitcoin dan tercatat ya secara resmi yang mana menjadi awal yang baik lah bisa dibilang seperti itu. Karena produk Bitcoin Spot ETF ini merupakan sebuah produk yang paling mudah untuk dijangkau oleh institusi besar dibandingkan mereka memilih untuk hold Bitcoin yang mereka juga belum tahu gimana cara hold Bitcoin dengan benar. Seperti itu, makanya perusahaan-perusahaan itu cenderung memilih membeli produk ETF. Lalu ada Coinbase dikabarkan invest di Canadian stablecoin. Saat ini Coinbase mencoba untuk ekspansi ke kawasan Kanada, ya kan? Coinbase pun juga berencana untuk berinvestasi juga di produk Canadian stablecoin. Karena kita tahu saat ini dolar Kanada lagi dalam kondisi yang cenderung stabil, sehingga beberapa perusahaan itu tertarik untuk menjadikan Kanada sebagai atau menyediakan produk stablecoin berupa Canadian stablecoin gitu.
yang mana ini 1:1 ya, di backup sama dolar Kanada. Ya, itu bagus dari Coinbase. Lalu ada eToro berencana untuk listing di Nasdaq, dan perusahaan ini bervaluasi sekitar 310 juta US dollar ya. Yang mana di dalam peluncurannya nanti harga sahamnya itu sekitar 52 per share. Oke, itu dari eToro akhirnya confirm ya, dia listing di Nasdaq. Lalu ada 3 kandidat dari presiden yang akan dipilih dalam pemilu Korea Selatan, di mana kabarnya 3 kandidat ini adalah kandidat yang pro terhadap Bitcoin ETF dan juga institusional investment terhadap kripto, teman-teman, terhadap Bitcoin dan ya kripto dan kawan-kawan seperti itu. Nah, di pemerintahan sebelumnya itu bukan orang yang pro sama kripto. Ya, presidennya Korea Selatan ini bukan orang yang pro terhadap kripto gitu, dan ini akan menjadi sebuah awal yang baik sepertinya untuk adopsi kripto di kawasan Korea Selatan lebih baik lagi. Kemudian ada berita dari CEO Coinbase, Brian Armstrong, dikabarkan meminta Kongres untuk meloloskan undang-undang stablecoin kripto. Wah, itu kaitannya ya dengan rencana untuk ini, di mana Coinbase berencana untuk akuisisi stablecoin Kanada, dan juga dengan dipermudahnya undang-undang terkait dengan stablecoin di Amerika Serikat, itu akan menyediakan pair USDT BTC di Coinbase, karena saat ini Coinbase itu pairnya kalau nggak salah adalah rata-rata ya, itu pairnya menggunakan dolar, bukan menggunakan stablecoin. Itu. Lalu ada Cardano Search ya, 22% dalam 1 minggu setelah dia bekerja sama untuk boosting browser dari Brave browser, yang mana pengguna dari Brave browser ini juga banyak yang akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap Cardano karena ada kolaborasi seperti itu. Kemudian ada EOS dikabarkan rebranding menjadi Volta, di mana Coinbase tidak akan mensupport atau tidak akan melaksanakan migrasi aset atas nama pengguna. Jadi EOS akan ganti tokennya menjadi A. So simple ya, namanya Volta. 1:1 ya, tanggal 14 Mei. Berarti harusnya hari ini sudah dalam proses migrasi token. Teman-teman, biasanya trading pakai apa? Kalau saya pakai toko kripto ya. Saya hold mayoritas aset saya di toko kripto. Dan kalau kita perhatikan memang dari segi outlook, toko kripto mirip aja seperti Binance dan sangat memudahkan buat teman-teman untuk trading, khususnya bagi teman-teman yang memang pengen tampilan dari exchange kalian yang cenderung bagus dan juga kompleks, itu bisa di toko kripto gitu. Secara tampilan di sebelah kiri book order tersedia, di kolom tengah yang bisa di zoom out dan juga bisa teman-teman gambar seperti trading view pada umumnya. Itu juga bisa memudahkan buat teman-teman untuk trading. Di bagian kiri adalah aset-aset yang kalian masukkan ke dalam favorit ya. Kemudian di menu bagian bawah, tempat teman-teman bisa melakukan trading di market spot, baik jual ataupun beli. Kemudian toko kripto juga menyediakan staking, di mana teman-teman dengan sangat gampang bisa staking ribuan aset yang sudah tercatat di sini. Tentu saja bisa sangat memudahkan untuk teman-teman yang pengen investment jangka panjang. Gitu. Koin-koinnya juga yang ternama kayak Polkadot, kemudian BNB, AVAX, Near Protocol, APT, Algo, dan juga masih banyak aset kelas yang lain dengan periode staking yang bisa diperpanjang secara otomatis. Periodenya sih bervariasi, ada yang 7 hari, ada yang 30, bahkan sampai 120 hari. Gitu. Jadi buat yang bingung pakai exchange lokal apa yang sudah terregulasi di Bapepti dan OJK, yang sudah aman ya kan, berlisensi dari Indonesia, dan akan memudahkan teman-teman untuk deposit ataupun withdraw, ya bisa teman-teman pakai toko kripto. Jadi buat yang tertarik untuk daftar toko kripto, kalian bisa dapetin diskon fee trading sampai dengan 25% jika teman-teman menggunakan kode referral aku yang ada di sini.
dan juga bisa daftar langsung lewat link yang ada di kolom deskripsi. Aplikasinya bisa teman-teman download di Play Store dan jangan khawatir aplikasinya di take out dari Google Play Store karena memang sudah teregulasi aman. Seperti itu. Jadi buat yang daftar, linknya di kolom deskripsi. Oke, gimana pergerakan dari Bitcoin? Overall sih Bitcoin masih positif. Secara movement Bitcoin berada di kisaran level 103.000 ya, dan secara pergerakan ini juga masih sangat-sangat baik. Kemudian dari pergerakan Bitcoin dominance saja sih yang memang ada peningkatan kemarin 1,7%, mengindikasikan memang kondisi market ada kemungkinan bakalan beralih lagi kepada Bitcoin. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari potensial support untuk Bitcoin ini masih sangat tipis di kisaran level 101 support minor dengan area support strong ada di kisaran 99 ribuan. Resistance masih berpotensi untuk Bitcoin ngetes area 108.000. Menurut saya market ini akan cukup anomali gitu. Jadi dilihat dari time frame daily kelihatannya memang sudah terjadi ada pelemahan momentum dari buyer. Hanya saja kita masih mewaspadai adanya peningkatan-peningkatan yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Apalagi hari ini Jerome Powell akan ada speech, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang market cenderung wait and see ke sana dulu. Kalau Jerome Powell benar-benar dovish, saya expect pergerakan Bitcoin bisa kembali balik ke all time high-nya di 108.000. Tapi kalau nanti Jerome Powell agak-agak gimana ngomongnya, ya kan, ya itu bisa jadi salah satu sentimen negatif. Kita coba cek juga ya untuk Fed Rate Monitor Tools, di mana ini terkait dengan rencana The Fed gimana kira-kira di pertemuan FOMC tanggal 19 Juni. Dilihat dari forecast, kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga di 4,5%. Ya, 92% kemungkinannya. Tapi sampai dengan 5 minggu ke depan ini masih bisa berubah. Masih akan sangat bisa berubah. Jadi ada data inflasi, data pengangguran, kemudian data pembukaan lapangan pekerjaan, ya kan? Ya itu data-data yang akan sangat mendukung untuk perubahan data dari kemungkinan The Fed pangkas suku bunga. Ekspektasi saya kalau seandainya di bukan di hari ini ya Jerome Powell speech-nya dovish, artinya oke, inflasi kita sudah turun, kita juga udah lihat dari keputusannya Donald Trump untuk melakukan deal dengan China kemarin sepakat menurunkan tarif dari 145% diturunkan menjadi 30%. Oke, kita udah nggak khawatir lagi sama lonjakan inflasi dan bla 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 bla. The Fed istilahnya dovish, Jerome Powell dovish. Nah, itu bisa menjadi sebuah mover untuk Bitcoin mengalami rally. Otomatis dolar biasanya akan tertekan ketika kondisi dovish, sehingga aliran dana yang dulunya banyak pada dolar akan berpindah ke aset-aset berisiko, mungkin itu seperti S&P 500 dan juga Bitcoin. Gold gimana? Kemungkinan sih bakalan turun. Kenapa gitu? Karena kalau The Fed tidak menahan suku bunga lebih lama, artinya The Fed memangkas suku bunga, otomatis kan kemungkinan resesi semakin turun ya. Kalau kemungkinan resesi turun, ya kenapa orang harus pegang gold? Ya udah waktunya orang-orang lepas gold dan juga lepas dolar mereka. Nah, ini akan ada dana yang sangat besar masuk ke aset beresiko. Which is ini adalah kemungkinannya sangat positif untuk market Bitcoin in the long run. Gitu. Jadi kita udah mulai lihat gambaran-gambaran yang bagus. Semoga aja sih market bakalan merespon positif. Oke, itu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas juga di Telegram. Untuk teman-teman yang punya Telegram, yang pengen untuk join, bisa cek linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih. Oh, ini teman-teman nunggu untuk all season ya. Sekarang all season masih berada di poin 22 jadi belum naik. Mungkin akan perlu waktu untuk all